Bisa kamu sapa sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merayakan hari Jumat Agung, yaitu memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kakak mau undang adik-adik semua untuk serius, kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan udah mau mati buat kita 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kita. Dan kita juga mau bersyukur karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari maut. Karena itu kakak mau ajak adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup mata. Kita mau mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta-Mu. Kami bersyukur Bapa untuk pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu Bapa. Kami mau memberikan hidup kami mau memberikan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mau mati bagi kami 2000 tahun yang lalu. Sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Sungguh indah Bapa, cinta-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat.
Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik dalam hidup kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami akan mulai ibadah kami. Biar Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang memberikan roh puji-pujian ke atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, beracaralah Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kakakmu sapa adik-adik dulu. Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi shalom adik-adik. Shalom. Kakak mau ajak semua adik-adik untuk memuji Tuhan, untuk menari buat Tuhan. Bilang apa sama pemain musik? Musik. Yesus disalibkan karena kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Yesus telah bangkit karena kuasanya bagiku, bagimu. Yesus telah bangkit karena kuasanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Haleluya. Bilang apa sama pemain musik? Musik. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, oh, oh. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Hompilah hompimpa, hompilah
jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Haleluya. Silakan duduk adik-adik. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik semua boleh siapkan persembahannya terlebih dahulu. Mari kita angkat pujian Hom Pila Hom Pimpa. Hom Pila Hom Pimpa, Yesus jagoanku. Hom Pila Hom Pimpa, Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hom Pila Hom Pimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Kita akan menerima bagian yang terbaik. Sebelumnya kita mari berdoa buat persembahan kita, dipimpin oleh Kak Grace. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah memberi, kiranya Engkau berkati persembahan kami, kiranya dapat berguna untuk bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Amin. Kita udah memuji Tuhan, kita udah menari buat Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan bagian baik dari firman Tuhan. Adik-adik semua boleh lipat tangan, tundukkan kepala. Kita mau datang dengan kesungguhan hati. Karena karya Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Dia telah berkorban bagi kita. Dia yang menggantikan kita untuk menebus setiap dosa kita. Kasih yang terindah, kasih yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya
kagumi karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, mari kita sembah Dia. Shalom adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari Jumat, di mana kami merayakan Jumat Agung, merayakan bahwa kematian-Mu di atas kayu salib membawa kami terlepas dari dosa. Sebab itu kami berdoa ya Tuhan, sebelum kami mendengar, biarlah kami mengerti bahwa betapa besar kasih-Mu atas setiap kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa kita semua ini adalah anak-anak Allah. Tapi kita sebelumnya, kita semua sudah jatuh dalam dosa. Ingat, karena dosa satu orang saja, ya, dosa satu orang saja itu membawa kita semua ada jauh daripada Tuhan. Tuhan yang kudus, kita semua sebelumnya kudus, tapi karena dosa, maka kita jauh. Kita tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan, yang dikatakan di dalam Roma 5 ayat yang ke-12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Adik-adik, dosa membawa kita terpisah dari Tuhan. Ya, dosa membawa kita tidak berkenan kepada Tuhan, dan dosa itu membawa kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan, yang membuat kita sekarang bisa mengalami sakit penyakit, kita mengalami ada kutuk, dan kita mengalami banyak penderitaan. Ya, adik-adik, kakak mau tanya, apakah di antara adik-adik ada yang tahu? Sebab itu, sebelum kita lebih jelas lagi tentang apa itu dosa, adik-adik, kakak mau bertanya kepada adik-adik yang ada di rumah. Ya, mari kita tanyakan. Menurut adik-adik, dosa itu apa ya? Dosa adalah segala perbuatan yang menentang ajaran Tuhan. Dosa juga dapat membuat kita jauh dari Tuhan. Suatu bentuk kesalahan yang sudah kita perbuat. Dosa adalah hal yang tidak disukai Tuhan. Menurut saya, dosa adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Dosa adalah perbuatan ketidaktaatan manusia dengan Tuhan.
Dosa adalah perbuatan yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu tidak taat kepada perintah Allah. Dosa itu adalah suatu tindakan atau perkataan sia-sia yang Tuhan tidak suka atau yang Tuhan larang. Pertama, dosa adalah berbohong. Kedua, melawan orang tua. Ketiga, lupa berdoa. Keempat, tidak membaca Alkitab. Dosa adalah ketidaktaatan manusia dalam hubungan dengan Tuhan. Nakal, sombong, egois, iri, dan panas hati. Dosa itu jahat, iblis. Kalau orang kena iblis marah-marah, di tubuhnya bakalan ada iblis. Jahat jadinya sama orang tua. Ya, semua adik-adik yang di rumah mengerti apa itu dosa. Dosa dikatakan bahwa tadi jahat. Ya, dosa itu tidak taat kepada Tuhan. Dosa itu berbohong, dosa itu mencuri, dosa itu melawan orang tua. Itu sebenarnya jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari pemberontakan akibat dosa adik-adik. Ya, tapi sebenarnya dosa itu adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, bahkan yang ada di dalam hati kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang kudus, karena kita berdosa, kita tidak bisa mengikuti akan firman Tuhan. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Nah, adik-adik, kakak mau kasih ilustrasi di mana tentang dosa. Dosa itu, ya, dosa itu, ini adalah kakak kasih tahu ini tentang bahwa semua manusia berusaha untuk bisa menebus dosa mereka. Mereka berusaha untuk berbuat baik, mereka berusaha untuk melakukan segala sesuatu, tapi tidak ada satupun yang mampu membayar atau menghapus dosa mereka, maupun dosa sesama mereka. Karena tadi di dalam Roma 5 ayat 12, karena dosa satu orang, maka semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, oleh sebab itu, Bapa di surga yang punya kasih yang begitu besar, Dia tidak mau umat yang dipilih, umat yang sudah ditentukan segambar serupa dengan Dia itu jauh daripada Dia. Oleh sebab itu Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal, yang paling dikasihinya, yang tidak berdosa untuk menjadi dosa, yaitu Tuhan Yesus. Adik-adik, ini sebuah yang berwarna ini menggambarkan tentang dosa yang membawa kutuk, yang membawa penderitaan, yang membawa sakit penyakit, yang membawa kita tidak bisa atau tidak mampu, bahkan dikatakan upah dosa adalah maut, terpisah selama-lamanya daripada Bapa di surga. Ini semua membawa kita tidak mengerti, ya, sehingga adik-adik, Tuhan Yesus yang tidak berdosa menjadi dosa. Adik-adik bisa perhatikan di sini, ya, warna merah ini kembali bercampur, warna merah, hijau, kuning, biru ini menjadi satu. Artinya apa? Tuhan Yesus yang tidak berdosa menjadi dosa oleh karena kita. Adik-adik bisa perhatikan, kok kenapa ya saya itu tidak bisa melakukan firman Tuhan? Hati saya rindu untuk melakukan firman Tuhan, tapi tidak bisa karena dosa. Setan berusaha untuk menarik adik-adik
untuk tidak bisa melakukan firman Tuhan. Ya, ini sebuah, nanti kita akan kembali lagi kepada percobaan ini. Kita akan melihat di mana sebuah, nah adik-adik perhatikan, warna biru ini sudah mulai masuk ke sini, warna kuningnya sudah mulai, warna hijaunya sudah seperti itu. Perhatikan, ini sebuah, nanti pada akhirnya ini memberikan gambaran kepada kita Tuhan Yesus yang tidak berdosa menjadi dosa karena saya, karena adik-adik semua. Ya, adik-adik dikatakan di dalam ini sebuah Tuhan Yesus menebus kita. Ya, Tuhan Yesus menebus kita. Ya, Tuhan Yesus menebus kita sebuah di atas kayu salib. Adik-adik, dosa semua orang mereka tidak mengerti. Setiap tahun kita merayakan Jumat Agung. Setiap tahun kita merayakan Paskah. Tapi mereka tidak mengerti. Mereka hanya merayakan, oh itu perayaan orang Kristen. Tapi mereka tidak memahami ada berkat, ya, apa yang terjadi di dalamnya. Berkat yang luar biasa. Tuhan telah mau mati di atas kayu salib, menanggung semua hinaan, menanggung semua cemoohan, menanggung semua penderitaan kita, karena upah dosa adalah maut. Tuhan ambil itu semua supaya kita bisa diselamatkan. Nah, adik-adik dikatakan di sini bahwa semua kepala pasukan, adik-adik perhatikan di sini, ini kepala pasukan berkata, yang tadinya berkata, bukan, dia bukan anak Allah, dia bukan Tuhan, kenapa dia bisa? Kemudian semua orang-orang di sekitar dia mengolok-olok, kalau dia Tuhan harusnya dia bisa menyelamatkan diri. Tapi pada saat di atas kayu salib, kemudian tabir terbelah, apa yang terjadi adik-adik? Semua tertunduk, semua menyadari betapa besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita semua. Sehingga adik-adik hari ini, adik-adik punya satu jaminan keselamatan, bahwa ketika adik-adik menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka adik-adik telah dilepaskan dari segala dosa adik-adik, dan darah Tuhan Yesus yang menetes sampai titik yang terakhir itu membawa adik-adik berani untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Adik-adik punya jaminan ketika adik-adik berkata, Tuhan, aku mau rindu kepadamu, maka darah Tuhan Yesus yang ada di surga itu sekarang akan membawa adik-adik bisa untuk melakukannya. Adik-adik tidak lagi, ya, tidak lagi ada di dalam dosa, karena Tuhan telah menjadi dosa karena adik-adik dan saya. Ya. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Adik-adik, ya, mengingatkan kita pada hari ini. Betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Adik-adik, kita tanya sekali lagi ya. Kita tanya sekali lagi, adik-adik yang di rumah. Setelah adik-adik tahu, adik-adik paham bahwa dosa itu sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka adik-adik sekarang setelah adik-adik sadar seperti ini, adik-adik bisa mengerti. Nah, sekarang kakak mau bertanya kepada adik-adik di rumah, apakah adik-adik sekarang bisa merasakan kasih Tuhan? Tuhan Yesus sayang gak sama adik-adik? Ya, kan Tuhan Yesus telah memberikan saya nafas kehidupan berkat kasih sayang orang tua, sekolah, sampai pada hari ini. Menurutku, Tuhan sangat sayang pada anak-anaknya. Terbukti hingga pada hari ini, kasih Tuhan selalu bersama dengan umat-umatnya. Betul, sekarang Joshua bersyukur mempunyai keluarga, sehat selalu, umur panjang. Terima kasih. Ya, Tuhan sangat sayang pada saya. Iya. Iya, karena Dia telah mengampuni dosa-dosaku. Iya. Menurutnya sayang.
Menurut saya, Tuhan Yesus sayang kepada saya. Ya, Tuhan sangat sayang kepada saya. Saya merasa kalau Tuhan Yesus sayang sama saya. Yakin, masih bersyukur, masih bisa napas, masih punya rumah, masih punya mobil, masih punya baju, masih punya AC, masih punya mama papa. Aku masih sehat, nggak kena corona. Makasih ya Tuhan. Merasa karena semakin kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, semakin Tuhan Yesus sayang dengan kita dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mereka semua yang di rumah sekarang bisa merasakan kasih Tuhan. Betul adik-adik, karena darah Yesus membawa kita bisa merasakan kasih Tuhan. Dan tidak cukup berhenti di situ adik-adik. Ketika kita merasakan kasih Tuhan, Tuhan mau untuk tubuh kita dipersembahkan, untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Apa artinya adik-adik? Untuk dipakai memuliakan Tuhan, dipakai untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan cara adik-adik rindu selalu ada dalam hadirat Tuhan dengan berdoa. Adik-adik tidak malas ketika adik-adik disuruh untuk berdoa, disuruh untuk membaca firman Tuhan, bahkan untuk melakukan segala sesuatu yang memuliakan Tuhan. Adik-adik bisa lakukan dengan sukacita. Bahkan adik-adik ketika adik-adik diperhadapkan dengan dosa, adik-adik bisa berkata tidak terhadap dosa. Karena apa? Karena Tuhan telah menebus aku dari dosa. Aku bukan budak dosa lagi. Sebab itu inilah yang Tuhan Yesus mau adik-adik, yaitu di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Ya, sekali lagi kita akan baca dulu 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Mari kita baca sekali lagi. Sebab kamu telah dibeli dan telah lunas dan harganya telah lunas dibayar. Ya, dikatakan 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli. Dibeli dari apa? Dibeli, diambil dari dosa. Ya. Dan harganya telah lunas dibayar oleh penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Izinkan Tuhan ada di dalam hati adik-adik, memimpin kehidupan adik-adik. Ya, di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli. Sebab adik-adik telah dibeli dan adik-adik telah dibayar lunas. Adik-adik tidak lagi ada dalam hukuman dosa, tidak ada lagi di dalam maut. Ya, oleh karena itu adik-adik muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Izinkan Tuhan memimpin hidupmu, izinkan Tuhan menuntun setiap apa yang adik-adik lakukan. Dan ingat, Tuhan telah menebus hidupmu, katakan tidak pada dosa. Katakan tidak pada dosa. Jumat Agung ini, karya penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib membawa kita sadar betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Jangan sia-siakan seperti orang yang di luar, hanya merayakan saja, tapi tidak mengerti berkat yang luar biasa yang Tuhan telah berikan kepada adik-adik, yaitu terbebas dari perbudakan dosa. Hari ini kita harus bersyukur sungguh-sungguh betapa besar kasih Tuhan. Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal untuk adik-adik dan kakak. Supaya adik-adik tidak lagi diperbudak dosa, tidak lagi diintimidasi, tidak ada lagi dalam hukuman, tidak ada lagi dalam dakwaan,
tapi adik-adik ada bersama-sama dengan Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Adik-adik bisa berjalan dengan keyakinan bahwa aku bukan lagi orang yang berdosa. Aku bukan lagi bisa diperbudak oleh dosa. Setan tidak berkuasa atas aku, tapi Tuhan Yesus yang berkuasa, yang memimpin, yang mengasihi, yang menuntun dan memberi jaminan sorga buat adik-adik dan kakak. Mari adik-adik hari ini ketika adik-adik di rumah, siapa di antara adik-adik yang mau berkata, Tuhan, aku yang telah ditebus oleh Engkau, aku mau sungguh-sungguh rindu melakukan kehendak Tuhan. Coba angkat tangan di rumah kalian masing-masing, taruh tangan kalian di dada. Kita akan berdoa sungguh-sungguh supaya Jumat Agung, karya penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak biasa-biasa, tapi ada kuasa dari darah Yesus menebus dosa kalian semua yang ada di rumah. Angkat tanganmu, taruh tanganmu yang satunya di dada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sadar kami adalah orang yang berdosa, tapi Engkau Tuhan telah mengasihi kami. Engkau mau mati di atas kayu salib menebus semua dosa kami. Kami bukan lagi budak dosa, tapi kami adalah anak-anak Allah. Sama seperti di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tuhan, kami diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Sebab itu kami berdoa Tuhan, kami memberikan seluruh tubuh kami untuk dipakai menjadi senjata kebenaran. Sama seperti dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, bahwa kami telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh kami. Itu yang kami mau. Tuhan, kami berikan tubuh kami kepadamu. Kami berikan seluruh hidup kami kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memimpin hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetes-tetes darah ya-Mu membawa kami mengerti bahwa kami orang-orang yang telah dimerdekakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, Tuhan sayang sama adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi, Bapa di surga mengasihi. Mari adik-adik telah berdoa, jadikan Tuhan Yesus memimpin hidup kalian. Ya, dan katakan tidak pada dosa. Karena adik-adik telah rela memberikan tubuh adik-adik untuk menjadi senjata kebenaran. Salam selalu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Selamat Jumat Agung. Selamat merayakan Paskah nanti pada hari Minggu berikut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.